Di bisnis online ini gua aja penghasilan per bulan pernah ingat ya, pernah 22 juta sebulan. Itu profit alias bersih, keuntungannya segitu. Halo semuanya, selamat datang di channel aku Rifyan Sori. Di video kali ini aku mau share ke kalian ide-ide bisnis untuk mahasiswa atau anak sekolahan. Berhubung aku juga anak sekolahan, jadi ya aku bakalan share hal-hal yang mungkin udah pernah aku alami atau berdasarkan pengalaman aku sendiri. Jadi kalian gak usah ragu untuk nyoba ide-ide bisnis yang bakal aku sampaikan kali ini. Siapa tahu kalian ada rezeki di bidang bisnis-bisnis yang bakal aku sampaikan ini, dan bisa jadi itu jadi profesi atau penghasilan utama kalian. Yang awalnya dimulai dari bisnis sampingan, mungkin kedepannya bisa menjadi bisnis gede yang menjanjikan untuk kalian. Tapi sebelum kita ke intinya, jangan lupa kalian subscribe dulu di bawah. Terus kalian nyalain juga loncengnya biar kalian update terus nih konten-konten dari aku. Insya Allah untuk kedepannya dan juga sebelum-sebelumnya itu konten-konten yang bermanfaat untuk kalian. Langsung aja, ide bisnis untuk mahasiswa dan anak sekolahan. Bisnis yang pertama, dagang makanan ringan atau cemilan-cemilan. Contohnya makaroni, donat, risoles, molen, atau kue-kue rumahan. Pokoknya makanan-makanan ringan dengan harga yang masih relatif murah. Dan juga pasti modalnya juga nggak terlalu banyak. Ini gua tahu dari pengalaman gua juga ya, dari SD, SMP, SMA, itu di kelas pasti ada aja yang jualan makanan-makanan ringan. Jadi biasanya tuh yang buat itu orang tua mereka, terus mereka dijual-jual ke kelas-kelas atau di kelas kita sendiri gitu. Dan biasanya sih laku terjual habis karena teman-teman juga ya pasti banyaknya yang support. Dan gue juga appreciate banget buat orang-orang kayak gitu. Karena selain mereka datang ke sekolah untuk belajar, mereka juga bisa sambil belajar bisnis kecil-kecilan. Tapi jualannya juga jangan di waktu-waktu tertentu gitu. Jangan di pas belajar, tapi di pas istirahat atau pulang sekolah. Itu yang paling tepat jualannya. Atau biasanya bisa juga join sama pedagang-pedagang yang di dekat rumah kalian. Jadi kalian izin ngambil barangnya untuk kalian jualin di sekolah. Terus bayarnya nanti pas pulang sekolah, atau bayar dulu jadi nanti tinggal keuntungannya aja yang kita dapat. Nah, dari keuntungan tersebut atau penghasilan tersebut bisa banget untuk kalian nambah jajan atau juga buat kalian nabung untuk mungkin mau gedein modal bikin sesuatu mulai dari sampingan bisa banget. Yang kedua, maklar bisnis konveksi. Buat yang belum tahu konveksi itu adalah orang-orang yang sering membuat baju, jaket, sweater, hoodie, dan lain-lain. Nah, dari jasa mereka itu bisa kita tawarkan ke orang-orang yang memang membutuhkan jasa tersebut. Karena kan di masa-masa kuliahan atau masa-masa anak sekolah itu banyak banget tuh yang pengen bikin kaos-kaos custom, hoodie custom, atau jaket custom. Biasanya untuk study tour, ciri khas kelas, atau ya untuk gaya-gayaan aja biar beda dari yang lain. Atau organisasi-organisasi yang ada di sekolahan juga pasti butuh nih jasa konveksi ini untuk ya pakaian mereka biar membedakan antara murid biasa dan juga organisasi yang ada di sekolah. Nah, kesempatan tersebut bisa kalian jadikan untuk menambah uang jajan kalian. Caranya kalian tinggal cari aja konveksi yang benar-benar terpercaya menurut kalian. Terus kalian bikin katalog warna untuk kalian sebarkan ke orang-orang yang memang membutuhkan jasa konveksi tersebut. Misalnya nih di sekolah kalian ada yang lagi butuh kaos custom untuk kelasnya minimal misalnya 40 orang. Nah, di situ dari 40 orang itu kalian coba ambil untung 5.000 aja per pieces gitu. Jadi 5.000 kali 40 aja udah 200.000 yang kalian dapat. Jadi di situ kalian itu cuman perantara aja antara kelas ke konveksinya. Tapi kalian perantara juga dapat 200.000. 200.000 kan lumayan buat jajan atau beli-beli buku atau
nyicil apa gitu, nabung juga bisa. Pokoknya manfaatkan kondisi yang ada di tempat kalian. Yang ketiga, bisnis online. Nah, kalau ini adalah bisnis yang aku jalani sekarang. Jadi mungkin aku bisa lebih paham di bidang bisnis online ini. Ya lumayan paham lah, gak terlalu jago gitu. Bisnis online ini bisa kalian mulai dengan cara menjadi dropship atau reseller. Cara-caranya bisa kalian lihat di video-video aku sebelumnya. Itu banyak banget cara-cara dropship atau reseller. Banyak banget orang-orang yang salah persepsi kalau bisnis online itu harus mempunyai modal yang gede. Tapi sejujurnya enggak juga sih bro. Aku aja mulai bisnis online dari nol, dari gak punya modal sama sekali. Aku mulai itu dimulai dari dropship. Jadi aku jualin aja barang-barang di toko orang-orang gitu, terus aku ngambil keuntungan sedikit, tapi dengan keuntungan yang sedikit itu karena sering ya akhirnya punya uang yang lebih dan aku stok sendiri. Alhamdulillah bisa keterusan sampai sekarang dan akhirnya aku bisa produksi barang sendiri dan ya lumayan banyak juga volumenya. Di bisnis online ini gua aja penghasilan per bulan pernah ingat ya, pernah 22 juta sebulan. Itu profit alias bersih, keuntungannya segitu. Aku juga sebenarnya percaya atau gak percaya gitu, cuman ya karena didukung dengan adanya akan lebaran, otomatis orang-orang itu pengen banget baju baru, jaket baru, jadi penjualan aku itu naik pesat. Sampai sekarang itu sih penghasilan terbesar aku selama sebulan. Ya namanya juga bisnis, kadang naik kadang turun, jadi susah itu kalau misalnya naik terus. Tapi kalau naik terus juga itu bagus, dan enaknya juga waktunya lebih fleksibel. Maksudnya fleksibel itu kan kita bisa lihat di HP gitu, jadi kalian kayak bawa toko kemana-mana gitu. Kalian bisa lihat, pantaunya itu bisa lagi main atau sambil tiduran atau sambil ngerjain hal-hal yang lain. Itu bisa banget kalian sambil pantau aja toko kalian di handphone. Udah mah keuntungannya gede, terus waktunya juga fleksibel. Itu enaknya, tapi gak enaknya juga banyak. Ya banyak banget lah, namanya juga hidup, ada baiknya ada buruknya juga. Jadi kita harus menerima semuanya, bersyukur aja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau misalnya kalian punya relasi gitu, anak kuliahan kan biasanya relasinya itu banyak, misalnya ada kenalan supplier atau ada kenalan yang memang udah jago di cara marketing, cara jualan. Itu bisa kalian ajak atau bisa kalian curi ilmunya gitu. Untuk jualannya bisa kalian lewat sosmed seperti Instagram, Line, Twitter, Telegram, WhatsApp, dan lain-lain. Atau kalian bisa juga lewat marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah bisnis sesuai bakat atau skill yang kalian punya. Misalnya kalian jago gambar, jago programming, jago nyanyi, jago apapun itu, pokoknya skill kalian yang kalian bisa, itu bisa kalian jadikan sumber keuangan kalian. Yang aku suka dari bisnis ini sih, sambil kerja kalian juga sambil bisa meningkatkan skill kalian. Jadi semakin banyak kerjaan, semakin skill kalian diasah tuh. Misalnya nih aku bisa beatbox, nah aku itu bisa tampil di kafe-kafe terus nanti dibayar gitu. Atau misalnya kalian jago gambar, kalian bisa open custom gambar, misalnya muka dari si pembeli kalian. Pokoknya ya custom sesuai customer kalian. Oh, kalian gak percaya ya aku bisa beatbox? Oke. Yo. Gimana? Jago kan gua? Jadi sesuaikan aja dengan skill kalian, bakat kalian, apalagi kalau kalian fokus itu bisa menjadi penghasilan utama kalian juga. Atau bisa juga sih untuk kalian nambah-nambah ya uang jajan kalian lah. Nah mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan sesuai dari pengalaman aku atau sesuai yang aku lihat juga.
Jadi gimana nih, kalian tinggal pilih aja bisnis mana yang mau kalian coba atau mau kalian mulai. Yang penting kalian konsisten dan fokus di bisnis tersebut. Dan ingat, semuanya itu gak ada yang instan. Mie instan aja harus direbus dulu, terus nyiapin piring dulu, baru deh kalian sajikan. Jadi gak ada yang benar-benar instan langsung gede atau langsung berhasil. Pokoknya semangat buat semuanya yang mau mulai bisnis, karena aku juga tahu tujuan kalian klik video ini adalah karena ada niat dari kalian untuk memulai bisnis tapi masih bingung mau bisnis apa. By the way guys, buat kalian semua yang punya Instagram, jangan lupa follow dulu Instagram aku @rifki_ansori. Di situ aku setiap bulan biasanya tanya bisnis. Jadi tanya-tanya seputar konten-konten yang ada di YouTube aku. Ada juga di sorotannya, kalian bisa baca-baca dulu aja sebelum nanti saat question box ada, kalian boleh deh bertanya. Yang terakhir, jangan lupa kalian like, comment, and subscribe jika video ini bermanfaat untuk kalian semua. Pokoknya tinggalkan dulu subscribe kalian atau komen kalian atau like kalian sebelum kalian lanjut ke video-video yang lainnya. Sekarang udah jam 1 malam, jadi gua mau tidur. See you in the next video. Bye.